어떻게들 알고 왔을까? Film dimulai dengan diperlihatkan sosok Jin Sok yang mengunjungi dokter bedah. Jin Sok pun langsung menghajar dokter tersebut. Jin Sok marah besar karena matanya diganti dengan mata konek. Si dokter yang tak ingin dibunuh pun menceritakan kejadian pada hari itu. Di mana pada saat itu, Jin Sok mendatangi sang dokter dengan keadaan terluka. Awalnya si dokter hendak menolak permintaan Jin Sok. Namun, Jin Sok menjanjikan akan membayar mahal menjadikan si dokter bersedia mengoperasi Jin Sok. Si dokter kemudian bereksperimen menggunakan mata Dong Su yang masih tertinggal. Setelah mendengar penjelasan dari sang dokter, Jin Sok pun langsung menghabisi dokter tersebut. Sementara di sisi lain, Dong Su tengah diinterogasi oleh polisi. Di sini, Dong Su mengatakan semuanya dengan jujur. Namun, salah satu dari polisi tidak percaya dengan perkataan Dong Su. Kemudian, Detektif Choi membawa Dong Su ke rooftop dan memintanya menceritakan semuanya. Dong Su menceritakan terkait rencana psikopat yang hendak membunuh anak-anak. Namun si detektif justru tidak percaya dan meminta Dong Su untuk tidak ikut campur dengan kasus ini. Dong Su kesal dan memutuskan kabur dengan melompat dari rooftop. Malam itu juga, Dong Su sengaja membakar beberapa sekolah supaya anak-anak tidak berangkat sekolah agar mereka selamat. Jin Sok yang melihat hal itu pun mengganti rencana dengan pembunuhan yang lain. Setelah itu, Dong Su menemui Irang yang telah menunggunya di depan rumahnya. Tak disangka, ternyata Irang juga seorang konek. Melihat hal itu, Dong Su pun tersenyum bahagia karena ia tidak sendirian. Mereka berdua pun sengaja saling melukai tangan dan menghubungkan sel mereka berdua. Di pagi harinya, Jin Sok kembali memperlihatkan rencana pembunuhannya. Dikarenakan rencana awalnya gagal, ia kini memperlihatkan rencana barunya. Kali ini, Jin Sok memperlihatkan jika ia telah menangkap seorang produser musik yang telah mengubah aransemen musik milik Dong Su. Dengan santainya, Jin Su pun menantang Dong Su untuk menemuinya. Jika tidak, maka produser itu akan tewas di tangannya. Bahkan, Jin Su dengan sengaja menyayat dada produser itu untuk memancing amarah Dong Su. Melihat hal itu, Dong Su sangat frustasi. Karena, orang yang tidak bersalah harus ikut kena karena dirinya. Saat Dong Su hendak berangkat menemui Jin Sok, ia mendapat pesan dari para preman yang memperlihatkan jika mereka tengah menyerang bosnya. Mereka mengancam Dong Su, jika Dong Su tidak menyerahkan diri, maka si kakek akan mereka bunuh. Saat itu, Irang menyuruh Dong Su untuk menyelamatkan kakek terlebih dahulu. Sementara ia akan menyerang para preman. Saat sampai di lokasi, Dong Su pun langsung menyelamatkan si bosnya. Namun sayang, Dong Su dipukul oleh salah satu preman hingga Dong Su tak sadarkan diri. Dong Su kemudian diikat dengan sebuah rantai. Saat Dong Su tersadar, ia pun memotong rantai itu dengan alat pemotong besi dan melawan preman itu. Di sisi lain, Irang yang tengah melawan para preman pun harus menyerah karena ia telah terkepung. Saat itu, para preman menginterogasi Irang. Namun, karena Irang tidak jujur, salah satu preman itu menyayat wajah Irang dengan pisau. Dan dari sini, para preman pun tahu jika Irang adalah konek. Irang pun kemudian melawan mereka dan segera pergi. Sedangkan Dong Su yang telah berhasil menyelamatkan bosnya, Dong Su pun meminta maaf karena semua ini terjadi karena dirinya. Bosnya yang semula mengira jika Dong Su seorang monster pun berterima kasih dan menyuruh Dong Su menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, polisi menemukan jasad seorang preman yang bernama Wu Jin. Para polisi juga menemukan sebuah kamera yang berisi foto Jin Sok. Wu Jin memang seorang preman yang ditugaskan untuk memata-matai Jin Sok. Namun di tengah prosesnya, ia justru meninggal dunia. Polisi pun menduga jika pelaku pembunuhan itu adalah Jin Sok. Padahal, pelaku yang sebenarnya adalah Irang. Di sini, Irang sengaja membunuh Wu Jin supaya para polisi mencurigai Jin Sok. Saat Dong Su tengah bersama Irang, tiba-tiba Dong Su mendapat penglihatan dari Jin Sok. Di sini,
Jin-suk menuliskan sebuah lokasi dan jam untuk mereka bertemu. Setelah itu, Dong-su pun langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Saat itu, Jin-suk datang dengan memakai pakaian tertutup dan juga masker. Ternyata, Jin-suk telah memasang gas yang paling mematikan untuk membunuh Dong-su. Jin-suk berpikir, jika Dong-su tidak bisa mati karena terluka, mungkin saja Dong-su bisa mati dengan racun. Saat itu, jantung Dong-su sempat berhenti berdetak. Namun tak lama kemudian, jantung itu kembali berdetak. Melihat hal itu, Jin-suk pun langsung membawa Dong-su ke markasnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Di tengah perjalanan, Jin-suk pun mengatakan, jika ia ingin melakukan sebuah eksperimen dengan tubuh Konek. Jin-suk ingin membunuh Dong-su, namun ia ingin menggunakan wajah dan otak Dong-su. Jin-suk ingin, jika dirinya tidak akan bisa mati seperti Dong-su. Di sisi lain, Iran tengah menemui seseorang yang bernama Kiden. Kiden ini juga seorang Konek sama seperti Iran dan juga Dong-su. Iran sengaja membangunkan Kiden untuk keluar dari persembunyiannya dan membantu ia dan Dong-su yang tengah dalam bahaya. Di sini, mereka berencana membunuh siapapun yang hendak memanfaatkan tubuh mereka. Sedangkan para polisi saat ini telah menemukan sebuah bukti CCTV terkait Jin-suk yang telah menyerang sang produser dan menculiknya. Dan dari sini, para polisi semakin yakin jika psikopat itu adalah Jin-suk. Sementara itu, Dong-su yang telah sampai di markas Jin-suk pun kaget, karena ia melihat si dokter yang dahulu sempat membedahnya tengah digantung di papan salib oleh Jin-suk. Jin-suk pun mengatakan, jika dokter itulah yang telah mempertemukan mereka, ia mengatakan, jika seakan-akan semua ini adalah takdir. Jin-suk kemudian menawarkan diri kepada Dong-su jika mereka harus bersatu. Di mana Jin-suk ingin menyatukan tubuhnya dengan kepala Dong-su. Jin-suk mengetahui jika Dong-su pasti akan menolak hal itu. Jin-suk pun membawa keluar produser yang telah ia culik. Jin-suk mengancam, jika Dong-su tidak menuruti permintaannya, maka sebagai gantinya, produser itu akan ia bunuh. Beberapa saat kemudian, Dong-su tersadar tengah berada di lemari pendingin bersama dengan si produser. Dong-su pun meminta maaf karena produser itu harus ikut-ikutan terkena imbasnya. Sebaliknya, si produser juga meminta maaf kepada Dong-su karena ia tidak bisa membantu menangkap Jin-suk. Setelah produser meminta maaf, ia pun akhirnya meninggal dunia. Melihat hal itu, Dong-su pun sangat marah kepada Jin-suk, hingga ia nekat memotong pergelangan tangannya supaya ia bisa bebas. Di sisi lain, Irang dan Kiden pun datang ke markas para preman. Dan dengan kekuatannya, mereka berhasil menghabisi para preman tanpa menyisakan sedikit pun. Setelah itu, Iran dan Kiden pun pergi ke markas Jin-suk. Di sini, Iran berusaha membebaskan Dong-su yang tengah terjebak di lemari pendingin. Namun, Jin-suk melihat Iran dan melukainya. Saat Jin-suk melihat jika luka Iran seketika sembuh pun mengetahui jika Iran adalah Konek. Di sini, Jin-suk justru memiliki ide gila lagi. Jin-suk merasa penasaran jika Iran dan Dong-su memiliki keturunan, atau ia dan Iran memiliki keturunan, maka keturunan mereka akan seperti apa. Mendengar hal itu, Iran pun marah dan menyerang Jin-suk. Walaupun Iran dihajar berkali-kali, Iran tidak mati, karena tubuhnya kembali pulih dengan cepat. Dan tak lama setelah itu, mereka mendengar suara polisi telah sampai di markas Jin-suk. Mendengar hal itu, Jin-suk pun memilih untuk kabur supaya ia tidak tertangkap polisi. Sementara Iran memilih untuk pergi menyelamatkan Dong-su. Dong-su pun pergi mengejar Jin-suk dan berharap Jin-suk berhenti melakukan hal jahat lagi. Singkat cerita, Dong-su akhirnya menemukan Jin-suk. Di sini, Jin-suk pun berkali-kali menembak Dong-su. Namun hal itu sia-sia saja, karena tubuh Dong-su pulih kembali dengan cepat. Hingga saat itu, salah satu tembakan Jin-suk mengenai mata Dong-su. Kesempatan itu pun Dong-su manfaatkan untuk mengambil kembali matanya. Setelah mendapatkan matanya, Dong-su pun ingin menghabisi Jin-suk. Namun, datang polisi dan menghentikan Dong-su. Polisi itu mengatakan, jika Dong-su membunuh Jin-suk, maka Dong-sulah yang akan menjadi tersangka pembunuhan. Oleh karena itu, si polisi meminta Dong-su untuk menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang. Si polisi juga meminta Dong-su untuk pergi, karena sebentar lagi tim mereka akan segera datang.
Saat Iran dan Dongsu hendak pergi, tiba-tiba datang beberapa helikopter yang mengepung markas tersebut. Dan, series Connect pun akhirnya selesai.